Halo semuanya, kali ini temani aku masak dendeng balado campur kentang yuk. Di sini aku sudah menyiapkan bahan-bahannya. Nah, ini dendeng yang sudah direbus dan sudah dipipihkan. Jadi ini saya menggunakan dagingnya sebanyak 40.000 atau lebih dari seperempat ya. Kemudian ini kentang sebanyak 4 buah yang sudah dicuci dan dipotong. Kemudian untuk cabenya saya menggunakan sebanyak 15 buah batang cabai sama bawang merahnya sekitar 9 buah. Kemudian bawang putih 1. Ini cabenya sudah dibersihkan, tinggal kita ulek nanti ya. Oke, kita lihat bagaimana cara membuatnya. Ayo tonton video ini secara detail. Nah, jadi ini adalah daging. Kita rebus dulu dengan garam 1 sendok makan dan bumbu penyedap sapi Masako dengan air lebih kurang 400 ml ya. Ini kita rebus dulu hingga mendidih agar dagingnya itu empuk. Dan nanti setelah kita pipihkan, kita goreng menjadi kriuk nantinya ya. Oke, kita siapkan kuali dan minyak sayur untuk menggoreng kentang terlebih dahulu. Kita hidupkan kompornya. Kita menggunakan api sedang saja, karena kalau apinya terlalu besar nanti kentangnya tidak empuk. Oke, kita ambil dulu kentangnya. Kita tunggu minyak panas, barulah kita masukkan kentangnya. Oke, kita masukkan kentangnya. Kita goreng dulu kentangnya hingga matang. Jangan lupa diratakan dulu agar nanti kentangnya juga matang secara merata. Oh iya, untuk potongan kentang boleh terserah saja. Boleh tipis-tipis, boleh memanjang, boleh bulat-bulat, tergantung selera saja ya. Nah, kalau untuk campuran dendeng ini boleh kentang, boleh tahu, atau tanpa campuran juga boleh. Nah, kalau di Minang kalau nggak dicampur itu rasanya sambalnya menjadi kurang banyak gitu ya. Jadi ditambah toppingnya seperti kentang biar lauknya nanti menjadi banyak. Nah, ini kentangnya sudah mulai matang, kita tiriskan dulu. Nanti kita lanjut menggoreng daging yang sudah kita pipihkan tadi. Oke, kita mulai goreng dagingnya. Kita goreng separuh dulu, karena nanti ini kalau udah kering dia akan mengerucut ya. Jadi nggak apa-apa, setengah aja langsung kita masukkan. Nah, di sini dagingnya nanti kalau udah mateng sangat kriuk, walaupun sudah 2 hari itu dagingnya dijamin masih kriuk gitu ya.
Cuma nanti cabenya tidak dikasih tomat. Kalau dikasih tomat dagingnya jadi lembek. Karena kita membuat dendeng kriuk atau dendeng badaru, jadi nanti rahasianya di cabe tidak kita kasih tomat ya. Kalau untuk menggorengnya kita gunakan api sedang saja, cenderung kecil, sedang cenderung kecil ya, agar dagingnya itu matangnya merata dan tidak cepat hangus, dan rasa dagingnya masih berasa, tidak seperti kayu setelah orang ya memakan daging tanpa rasa daging, padahal itu daging. Nah, jadi kita menggorengnya dengan api yang cenderung kecil. Menggorengnya tidak terlalu lama. Kita ini sebentar lagi sudah bisa kita balikkan. Di sini bentuknya sudah mulai kecoklatan, maka sudah bisa kita balikkan dagingnya. Tunggu sekitar 1 sampai 2 menit, sudah bisa kita angkat dagingnya. Oke, ini siap kita angkat, kita tiriskan dulu. Lanjut kita goreng daging selanjutnya. Jadi untuk lebih kurang 1/4 daging ini kita bisa menggorengnya dalam 2 kali goreng ya. Ya, satu lagi tipsnya dengan minyak yang cukup ya. Pokoknya dagingnya itu bisa terendam dengan minyak. Kalau minyaknya terlalu sedikit, maka kita dalam menggoreng dagingnya itu tidak matang secara merata. Oke, ini sudah mulai matang. Setelah lagi kita angkat. Oke, langsung saja kita tiriskan. Oke, selanjutnya kita giling cabai, kita kasih garam. Untuk penakaran garam itu silakan turutkan kata hati, kata orang-orang dahulu ya. Karena untuk garam kalau kita takarkan nanti terlalu asin atau kebanyakan ya. Jadi kita langsung saja kita giling cabenya. Nah, kalau untuk dendeng ini biasanya cabai yang kita gunakan tidak terlalu halus ya. Jadi cabai ini kita giling dengan secara kasar atau pecah-pecah. Nah, ini sudah jadi cabenya. Tinggal kita masukkan bawangnya. Dan bawangnya pun tidak terlalu lumat ya, kita giling. Cukup dengan kita geprek aja bawangnya. Terus kita padukan dengan cabai. Nah, jadi cabai untuk dendengnya. Untuk sebagian orang cabai ini ada yang direbus dulu, ada yang pakai minyak kelapa, atau ada yang pakai air kelapa. Jadi kalau saya buatnya original aja, tidak menggunakan air kelapa atau santan atau air asam gitu ya. Jadi kita pakai cabai yang original saja.
Oke, selanjutnya kita panaskan minyak, kemudian kita masak cabenya. Sepertinya minyak sudah panas, kita masukkan cabai. Oke, kita aduk supaya cabenya ini merata dengan minyaknya. Untuk menggoreng cabai sama seperti menggoreng dagingnya ya, tidak menggunakan api yang besar, cukup dengan api yang sedang cenderung kecil. Karena kalau apinya besar untuk cabai ini, maka cabenya nanti terasa pedas ya. Oke, untuk memasak cabai ini kita memerlukan waktu sekitar 5-6 menit saja. Ini sesekali kita aduk agar merata matangnya. Oke, jangan lupa kita cek rasanya. Jika dirasa ada yang kurang, maka ditambahkan apa yang perlu kita tambahkan. Oke, ini sudah matang. Kita matikan kompornya, kita tunggu dingin. Nah, barulah kita campurkan nanti setelah dingin. Oke, cabenya sudah dingin. Kita tinggal campurkan dendeng badaru sama kentang. Kita ratakan dengan cabai. Kenapa kita tunggu dingin dulu? Karena kalau kita campurkan saat cabenya panas, nanti juga akan berefek sama dendengnya. Karena kita membuat dendeng yang crispy atau badaru, jadi kita tunggu dulu cabenya dingin, barulah kita campurkan. Nah, ini tinggal kita salin, kita hidangkan di menu keluarga. Oke, bagi yang berminat untuk mencoba resep ini, silakan dipakai resep yang aku gunakan.